Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama channel YouTube Lakon Mata Batin. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman spiritual yang pernah saya alami pada saat menghadapi masalah-masalah pasien. Kali ini kita akan membahas soal pesugihan. Apa yang terbayang di dalam pikiran Anda kalau mendengar kata pesugihan? Banyak orang yang tidak mempercayai adanya pesugihan, dan ada pun juga orang yang mempercayai adanya pesugihan. Ternyata apa yang mereka tidak percayai, saya mengetahuinya langsung dari sumber ini, bahwa mereka pernah terlibat dalam ritual pesugihan. Setelah saya dan beliau bertemu pada saat itu, karena beliau memang minta tolong kepada saya untuk mengungkap sebab musabab kenapa anaknya ini terkena penyakit mental atau down mental atau kurang normal dalam berpikir. Lalu saya mengatakan kepada keluarga ini, ibu dan bapak dan satu orang anak ini, untuk jujur dengan apa yang saya tanyakan nanti perihal mengenai sebab akibat anaknya mengalami gangguan mental. Pada saat malam itu, tepatnya saya ada di Jawa, daerah Jogja. Nah, saya datangi rumah beliau untuk melakukan penelusuran. Pada saat saya melakukan penelusuran tempat beliau, ada suara-suara aneh dalam rumah beliau, yaitu pintu yang bergerak sendiri dan mengeluarkan suara-suara aneh seperti dibuka tutup orang. Setelah sejenak kami berbincang-bincang, saya menerawang beliau ini. Saya melihat dalam penerawangan saya ada suatu tempat meminta pesugihan di Pulau Jawa, yaitu di Gunung Serandil. Tempat meminta pesugihan. Karena pada saat saya menembus mata batin menerawangnya, saya melihat ada sosok eyang, dan eyang tersebut sempat berkomunikasi dengan saya bahwa beliau berasal dari Serandil. Dan saya melihat gunung, ada tempat di situ, suatu tempat pesugihan, tempat meminta pesugihan. Lalu saya katakan, apakah benar Anda dulu pernah melakukan ritual pesugihan? Maka jawablah dengan jujur. Mereka menjawab dengan jujur, pernah. Pada saat itu beliau, ibu, istri dari bapak ini, sedang mengandung. Karena kesusahan hidup, kesulitan hidup, maka mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar untuk mencapai tujuan hidup mereka, yaitu melakukan pesugihan. Dalam melakukan pesugihan ini tentunya ada perjanjian untuk suatu syarat, yaitu tumbal. Pada saat itu ibu ini sedang mengandung anak yang sekarang mengalami gangguan mental. Lalu keluarga ini, ibu bapak ini menyanggupi syarat yang harus diminta. Itu kata juru kuncinya, yaitu tumbal anak yang masih dalam kandungan. Beliau memang mengaku itu semua dan menceritakan
kepada saya tentang ihwal asal muasalnya kenapa terjadi hal-hal yang aneh di rumah mereka. Demikian terungkaplah sudah apa yang mereka lakukan selama ini, yaitu ritual gaib minta pesugihan di Gunung Serandil dengan Eyang Serandil di sana. Nah, lalu setelah ini kita ungkap, maka terjadilah hal yang aneh di rumah itu. Pintu kembali lagi seperti ada yang gedor dan bergerak. Nah, kita lakukan cleansing waktu itu. Saya lakukan cleansing, memandikan, membersihkan anak tersebut dari aura-aura negatif yang mungkin dibawa dari sejak lahir. Aneh memang ada reaksi pada saat dimandikan. Anak ini sekitar umur 16 tahun itu berputar-putar seperti melakukan gerakan putaran. Nah, aneh, saya bilang ini anak kenapa setelah dimandikan ada reaksi, saudara. Ada reaksi. Setelah beberapa saat kemudian kita selesai melakukan cleansing, saya melakukan pembersihan di rumahnya dari aura negatif. Dan saya melihat ada suatu bungkusan di belakang rumah. Setelah kita buktikan, ternyata memang ada bungkusan seperti saraf jimat. Nah, setelah kita melakukan penelusuran, cleansing kepada anak tersebut, maka terungkaplah sudah bahwa selama ini mereka menyimpan suatu rahasia dalam hidup mereka, yaitu pernah melakukan perjanjian gaib. Perjanjian gaib di sini adalah untuk pesugihan. Maka dari itu, saudaraku, penting kiranya dalam pelajaran ini bahwa kita tidak boleh memohon, meminta kepada bangsa gaib, karena itu beresiko. Meskipun sudah dibatalkan, karena ibu ini membatalkannya, tetap akan diminta. Jadi ceritanya ibu ini membatalkan syarat perjanjian gaib itu karena merasa sayang kepada anaknya. Begitu anaknya lahir, keadaannya tidak normal. Nah, tetap saudaraku, bangsa jin itu meminta perjanjian itu. Jadi anaknya lahir secara tidak normal dengan gangguan mental sehingga sulit bertumbuh. Dan anak tersebut kalau malam sering keluar rumah lalu pulang dalam keadaan badan luka-luka karena sering dikeroyok berandal malam. Jadi ada pulang dalam keadaan badannya luka-luka. Lalu ibunya memohon atau minta tolong kepada saya untuk merubah kebiasaan keluar malam, dan keluar malam agar di rumah saja. Alhamdulillah, semenjak kita melakukan pembersihan rumah mereka dan cleansing pembersihan pada anak tersebut dan semua yang ada di rumah itu, alhamdulillah sudah keadaan normal kembali. Si anak tidak lagi keluyuran malam, dia betah di rumah dan tidak keluyuran malam karena ibunya khawatir kalau sering keluyuran malam maka pulangnya badannya luka-luka karena dikeroyok oleh berandal-berandal malam di tengah jalan, di pasar, karena anaknya ini keluyuran di tempat-tempat keramaian, pasar, tempat berandal malam, ada di sana lagi nongkrong. Oke, banyak hal yang harus kita ungkap dalam kehidupan ini. Misteri lalu ada. Kejadian di luar nalar selalu ada. Horor, mistik, dan gaib selalu ada dalam kehidupan kita. Hendaknya kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Janganlah engkau memohon kepada selain Allah. Mohonlah kepada Tuhan
apa yang menjadi niat dan kebutuhan hidup. Kesusahan sesaat bukanlah suatu yang fatal, karena hidup adalah perjuangan. Hari ini bisa mendapatkan rezeki banyak, besok mungkin rezekinya sedikit. Tetapi dalam kesusahan itu adalah kita selalu bersyukur sebab Tuhan memberikan semuanya itu untuk kebaikan. Dan Tuhan tidak memberikan kita kelaparan. Apabila hambanya memohon dengan sungguh-sungguh kepadanya, maka akan diberikanlah rezeki yang melimpah kepada kita semua, ketenangan hidup dan kesejahteraan lahir dan batin. Sebabnya janganlah kita bersekutu dengan setan, karena agama melarang untuk memohon selain kepada Tuhan. Karena kalau kita memohon selain kepada Tuhan, maka akan ada resiko yang kita tanggung, yaitu hal-hal aneh, horor, mistik, dan gaib. Oke, masih di channel YouTube Lakon Mata Batin. Jangan lupa like, subscribe, komen di channel ini. Kita selalu menghadirkan cerita-cerita yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkungan kita. Banyak hal yang akan kita ungkap untuk mendapatkan solusinya. Dan selalulah bersyukur untuk hal-hal kebaikan. Oke, jangan kemana-mana di channel YouTube Lakon Mata Batin. Like, subscribe, dan komen. Tunggu episode berikutnya. Channel YouTube Lakon Mata Batin mengungkap peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi saat ini di tempat kita sehari-hari di lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.